Keputusan Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kongres ini diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 30 April tahun 1926 di Batavia, atau yang sekarang kita kenal dengan Jakarta. Hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan rumusan yang sudah saya susun, yaitu pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan usulan Anda untuk bait pertama dan kedua. Namun, untuk bait ketiga saya kurang setuju. Di bait pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa di bait ketiga tidak menggunakan istilah yang sama? Sebaiknya untuk bait ketiga berbunyi, ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan dari Saudara Tabrani. Saya masih keberatan atas perubahan tersebut. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, namun Kongres harus tetap dihentikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Sampai jumpa dalam Kongres yang akan datang. Merdeka! Merdeka! Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta merupakan salah satu peristiwa penting yang bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sebelum kita mengakhiri Kongres kedua ini, kita membacakan hasil dari keputusan hari ini, membacakan hasil Sumpah Pemuda bersama-sama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Video tersebut adalah sebuah kasus negatif mengenai anak muda zaman sekarang. Pembulian di kalangan anak muda saat ini menunjukkan sisi gelap dari perkembangan sosial yang sangat memprihatinkan. Banyak yang menganggap pembulian sebagai hal yang biasa atau hanya bagian dari dinamika hidup. Padahal dampaknya jauh lebih besar dan dapat menghancurkan kehidupan seseorang individu baik secara fisik maupun mental. Kenapa ibu suruh anak saya? Ibu pikir anak saya bodoh sekali. Enggak, anak saya tidak bodoh. Ibu tenang, biar
Kasus kedua menceritakan tentang seorang guru yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib, di mana guru tersebut hanya menegur siswa yang tidak mau mengerjakan tugas. Kejadian tersebut sangat marak terjadi pada saat ini, di mana guru-guru yang hanya menegur biasa dan hanya melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh guru, bahkan hanya melakukan kewajiban atau kebaikan bagi murid-muridnya. Hal tersebut malah dibuat menjadi sebuah masalah atau sebuah tindak kriminal dan dilaporkan pada pihak yang berwajib. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang solusi dari komentar negatif yang kami berikan, yaitu tentang kasus pertama, kasus pembulian yang terjadi di lingkungan sekolah, dan yang kedua itu tentang kasus yang sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia tentang pelaporan seorang pahlawan tanpa tanda jasa kepada pihak yang berwajib. Adapun solusi dari pembulian yang pertama yaitu berikan rasa perlindungan yang aman, yang kedua jangan bertindak kasar, yang ketiga selalu dampingi korban, yang keempat jalin komunikasi yang baik, dan yang kelima batasi berkomunikasi dengan pelaku pembuli. Untuk kasus yang kedua yaitu solusi yang pertama, peningkatan karakter dan etika kepada guru dan siswa, peningkatan komunikasi antara siswa dan guru di dalam kelas. Yang ketiga itu menciptakan perlindungan hukum terhadap guru. Yang keempat, penyuluhan tentang hak dan kewajiban sebagai seorang guru maupun siswa. Dan yang kelima itu penyuluhan kepada orang tua dan kepada siswa. Jadi itulah solusi yang dapat kami berikan.